kembali dengan saya, Louis Pry. Kemarin PIF meeting di Tonga dan jadi kemarin kita mungkin tidak dengar sedikit tentang Papua di PIF. Jangan kecewa karena ada banyak jalan untuk menuju Papua Merdeka. Jadi. Oh my god. Welcome to Manuscript Papua YouTube channel. And this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. James Marape pernah berjanji bahwa sehubungan dengan isu Papua Barat, masalah ini akan ditangani di Forum Kepulauan Pasifik. Pemimpin Pasifik telah melaksanakan konferensi tingkat tinggi ke-53 Forum Kepulauan Pasifik di Nuku'alofa, Tonga yang berlangsung dari 26 sampai 30 Agustus tahun 2024 di mana pemerintah kerajaan Tonga menjadi tuan rumah, dan sayang sekali, hasil yang sangat mengecewakan adalah isu Papua Barat tidak diangkat atau dibahas dalam forum utama, sementara Tuan Benny Wenda atau ULMWP membangun opini akan presentasi isu Papua Merdeka di forum ini. Tuan Louis Pry sangat menyesali isu Papua Merdeka tidak diangkat dalam forum ini. Melalui akun pribadinya dia mengatakan, hasil PIF sama dengan nol besar, dan, yang tukang kas naik foto setiap hari, kamu coba jelaskan baik kepada rakyat kecil di dalam negeri. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk menuju Papua Merdeka. Karena yang sedang kerja barang ini ada banyak orang, jangan kecewa. Three, two, one. Manuscript 2, 1. Halo, selamat malam semua. Kembali dengan saya, Louis Pry. Malam ini kita akan diskusi sedikit tentang beberapa isu hal yang penting. Jadi kita juga akan diskusi tentang kemarin PIF meeting di Tonga dan di hasilnya. Dan kemarin mungkin teman-teman semua sudah dengar bahwa kemarin mereka tidak bahas sedikit tentang Papua karena Indonesia juga ada kerja keras untuk bagaimana dorang bisa batasi program perjuangan Papua Merdeka. Jadi kemarin kita mungkin tidak dengar sedikit tentang Papua di PIF, tapi saya mau himbau kepada teman-teman khususnya bangsa Papua jangan kecewa, jangan tertarik dengan apa yang kamu lihat kemarin di MSG, di PIF, karena ada banyak jalan untuk menuju Papua Merdeka. Jadi malam ini saya akan diskusi sedikit juga dengan kakak senior kami tentang beberapa isu tentang Papua. Dan mungkin pertama saya akan minta punya perspektif tentang kemarin tentang PIF meeting kemarin yang orang Papua semua mungkin ada nonton, ada baca meeting PIF kemarin, tapi sayangnya isu Papua tidak dibicarakan, tidak dibicara, dan mungkin banyak kecewa. Tapi kami mau imbau kepada rakyat Papua jangan kecewa karena isu Papua itu bukan ada orang lain juga ada kerjakan, dan kami harus percaya bahwa Papua tetap merdeka. Dan saya akan minta perspektif sedikit dari kakak senior malam ini. Hormat. Ya, ini kan LMP ini sebenarnya siapa yang jadi pemimpin? Saya mau tanya. Karena waktu itu di Vanuatu itu Menase dengan Otomote. Terus ke dalam lagi membuat bahwa yang di Vanuatu itu tidak sah. Terus ke dalam kamu punya angkat Benny Wenda lagi. Itu dalam struktur organisasi itu setiap 3 tahun itu turun, dan Menase dengan Otomote yang naik. Terus kemarin kamu kutuk-kutuk itu Mote itu artinya apa? Kamu punya negara ini nama negara tidak jelas, nama negara tidak jelas. Terus strukturnya siapa? Presiden, terus Perdana Menteri, titik cancel.
aneh. Mengerti bahasa Inggris dengan baik. Dulu mau mana dong bilang apa? Kalau kamu sudah merdeka, kita tidak bisa bantu apa, tidak bisa bicara untuk kamu. Kamu sendiri, kamu sudah merdeka. Punya pemerintahan. Sudah punya pemerintahan. Ini masih kamu kapal batu. Jakub sendiri dengar. Itu apa ini? Kamu punya itu, gubernur-gubernur yang 7 wilayah yang kamu bentuk itu. Itu apa ini Marcus Jenu itu. Di Vanuatu itu. Mau anak tegur kamu itu, kamu tidak sadar kah? Baru kamu kutuk Mote lagi. Kamu bilang Mote yang menghambat kamu. Sebenarnya negara tidak boleh untuk disebut di dalam itu, forum-forum itu. Kita masih berjuang. Nama negara tidak jelas. Kapan itu? Jacob Lumiak dengan itu. Beni Wenda. Mokhtar Tabuni. Di Desember Romi kamu tanggung jawab di itu. Meja pengadilan di Kaliacai atau tidak? Saya mau tanya kamu. Tahun 88 itu kamu maju dengan Bintang Kejora. Kamu 25 tahun itu. Hah? Kamu bawa ini ke Amerika sana. Ke Roma sana. Termasuk Paulus juga tanda tangan itu. Kamu sekolah di mana? Saya bertanggung jawab ini di dalam meja pengadilan. Kita pun nama negara jelas. Begitu. Saya keras. Baru kamu apa kutuk-kutuk Mote. Bodoh kamu ini. Mau Tabuni. PBB siapa yang mau masuk untuk itu? Mau menyelesaikan masalah Papua di dalam. Membarang saja. Kamu bilang 80 negara lah. 100 negara lah. Mana? Saya mau kasih tahu. Bicara tidak, dasar hukum tidak kuat. Baru tipu rakyat di dalam saja. Baru pegang bendera apa semua. Bentuk KNPB itu kamu taruh di mana? Barang saja. Masalah juga KNPB itu bikin ini kamu ini valiasi dengan barang yang tidak benar. Saya mau kasih tahu. Ini sama Romi kau stop sudah. Saya mau kasih tahu. Mokhtar Tabuni kau stop dengan kamu punya omong kosong dengan tipu rakyat itu. Saya tinggal di luar negeri ini. Saya dengan Jacob pernah tinggal sama-sama di Australia. Saya kritik ini Jacob tidak bicara. Jacob diam. Saya mau kasih tahu. Jacob kapan dia masuk? Dia memproklamasi itu. Bintang Kejora tahun 88 di mana? Dia dengan Edison Baromi itu. Saya mau tanya. Hah? Saya mau tanya kembali ini. Kita orang yang proklamasi itu baru dapat pengakuan di tahun 99 itu. Penentuan nasib sendiri. Kenapa Pak Teis tidak baca itu konstitusi negara? Kenapa John Rubiak ada tinggal di Amerika sana tidak bicara? Alamit kenapa tidak bicara? Kamu yang tanda tangan itu ekonomi khusus itu. Termasuk itu Bapak Jomaki. Hah? Semua fraksi tanda tangan. Kita orang Dewan Malaysia Barat yang tolak. Bahwa Pak Ike ada tinggal tahanan rumah 20 tahun itu. Bicara tak putar di Pasifik saja. Masalah ini bukan masalah di Pasifik. Masalah ini masalah ada di Amerika sana. Amerika itu PBB. PBB itu Amerika. Tarik Indonesia dengan itu. Belanda dengan itu Amerika. Dengan 80 negara itu. 30 negara yang tolak. Dengar baik-baik. Kamu pikir kamu sendiri yang kerja kah? Kita orang juga kerja. Begitu. Baru kutuk-kutuk Mote dengan pendeta-pendeta. Barang saja. Tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu ini, tidak mengerti. Baru mau bicara. Sekarang saya mau tanya. Berapa negara yang sudah mengakui kamu? Hah? Berapa negara yang sudah mengakui kamu? Negara mana? Sebut. Pukul umum saja. Tidak tahu apa-apa baru bicara. Maka itu tahu sejarah dulu baru bicara. Sekolah. Sekolah baru pintar baru ini. Begitu. Jangan topo-topo dada. Saya ini bicara, ini bukan saya pemimpin. Saya ini rakyat. Saya imbang saya rakyat di dalam. Saya punya hak juga untuk saya punya hak untuk saya bicara. Ada orang. Begitu. Saya pemimpin jelas ada di dalam. 16 tahun. Di Kalisoso. Supaya tahu. Kita yang itu tolak kita ekonomi khusus. Maka itu dia dapat tahan 20 tahun. Sampai hari ini tidak pernah divonis. Kemarin dia berangkat ke Amerika itu. Dia maju dengan dokumen. Dengan bendera semua. Herman lagi goblok.
iko Jacob Rumbia, iko Edison Baromi, iko WLMP yang tidak tahu apa-apa. Semua ini punya kasus. Begitu. Saya berani bicara. Saya tahu bahwa kemerdekaan ini besok kita yang ngambil. Kamu pikir kamu sendiri yang kerja kan? Saya sudah bilang, saya ada saya coret dia keluar. Tidak perlu. Perjuangan ini bukan ini barang pribadi. Ini rakyat punya. Saya bicara mewakili rakyat. Saya bukan tokoh dada untuk saya pemimpin. Supaya tahu. Jangan bicara gampang-gampang. Mote tidak punya salah apa-apa baru kamu bilang dia. Kamu bilang dia kerjasama dengan Indonesia. Kita orang harus bicara dengan Indonesia supaya Indonesia itu harus dia mengakui kita punya kedaulatan, kemerdekaan. Kamu paksa negara mana yang mau ini? Indonesia dia tidak buka mulut, kita tidak akan merdeka. Supaya mengerti. Kenapa Indonesia tidak tangkap itu Pak Iki sampai hari ini? Hah? Saya mau kasih tahu. Indonesia tidak paham betul. Dong tahu orang Papua punya perjuangan. Dong tahu orang Papua punya perjuangan. Kita orang sekarang itu hadapi Indonesia itu dengan apa? Kita tidak bisa untuk pakai produksi orang Belanda. Saya sudah berulang kali sudah bicara. Kita orang ini kerja tapi kita cuma diam. Kita tidak mau untuk mau tipu rakyat di dalam untuk tinggal dapat bunuh terus. Begitu. Pejabat-pejabat di dalam juga cuma hanya pikir uang, pikir ini, dan tidak pikir rakyat. Ambisi dengan gubernur, bupati, ambisi DPR, itu. Dan tidak pikir rakyat. Kamu jual tanah di dalam sampai habis itu kamu bikin apa? Saya kasih ingat kamu. Begitu. Dan stop itu. Kamu yang ini, WLMP ini. Stop dengan itu, tipu rakyat itu. Tinggal tipu. Kasih foto saja. Kasih naik foto kiri kanan, kasih naik di publik. Saya ikuti kamu punya foto-foto yang kamu kasih naik, saya ikuti. Kamu pikir saya kerja seperti kamu kan? Aduh, kasihan. Kamu kata-kata yang kamu bicara itu masuk laut saja. Kamu tahu, saya sudah bilang, kamu itu seperti sampah, garam yang buang di laut saja. Tidak ada hasil. Begitu. Kemarin apa yang di VJF sana? Dong bicara apa? Hah? Tidak ada apa-apamu. Baru bicara tuh pada ada saja di dalam bilang itu. Sekarang kamu kasih tahu tanggal, bulan, PBB masuk itu. Kamu dapat surat dari mana? Kita yang tinggal di luar negeri sini kita cuma tinggal ketawa saja. Kamu pikir begini kita tidak ada punya orang kan? Kita juga kerja dengan orang-orang putih di sini. Dia sudah bilang masalah ini bukan bawa di Pasifik. Bawa ke itu PBB sana. Mau pakai negeri rata segala macam. Tadi bicara dengan anak-anak Papua yang ada di sini, tunjuk diri itu pintar. Saya balik tanya dorang, kamu pernah masuk penjara atau tidak? Kamu bertanggung jawab di meja pengadilan atau tidak? Bicara itu besar saja, tidak tahu resikonya. Kamu pikir saya datang ke sini itu, saya datang sebarang kan? Saya sudah bilang, saya tunggu sampai ekonomi khusus 2022 ini selesai baru saya bicara. Begitu. Kenapa saya tidak pernah itu baca konstitusi itu? Konstitusi negara itu. Bigor itu. Hah? Tanya Alamid. Tanya itu, John Rumbiat di sana itu. Jakob lagi bikin dia punya negara federasi. Negara federasi pabrik Papua. Papua apa? Nama negara tidak jelas. Beni Benda lagi bikin negara tidak jelas. Mana kamu mata uang? Terus kamu punya konstitusi itu mana? Berapa pasal? Saya mau tanya. Itu pakai orang putih. Pakai orang putih punya konsep. Tidak tahu sebenarnya. Sekarang saya mau tanya. Negara mana yang sudah persetujuan dengan kamu? Negara super power mana? Bicara ombak kosong saja. Bilang PBB masuk, PBB masuk. Saya waktu itu proklamasi. Saya pemimpin proklamasi, pencetok proklamasi itu. Amnesty Internasional masuk. Palang Merah masuk. Supaya dengar. Bikin gampang kan? Mana Beni bicara? Tinggal luar negeri. Jakob bicara mana? Menteri luar negeri yang mau bicara. Pemimpin sekarang itu. Pemimpin yang mana? Pemimpin sekarang itu.
Tidak ada apa-apa. Saya mau kasih tahu. Indonesia dia takut saya punya pemimpin di dalam ini. Begitu. Saya cuma hanya kasih tahu saja. Saya himbau untuk itu. Rakyat yang tidak mengerti hukum dan politik ini, jangan ikut-ikut orang yang tidak tahu. Kebodohan. Tidak mengerti. Saya sudah bilang, kamu buang uang banyak-banyak untuk Beni, kamu buang uang banyak-banyak sama orang, tidak ada guna. Tidak ada hasil. Nol besar. Saya kerja ini, saya tidak minta uang dari rakyat. Saya punya uang pribadi. Saya kerja ini. Kamu pikir kamu sendiri yang kerja kan? Kamu sendiri yang ini kan? Saya waktu itu turun dengan bintang 14 di sini. Alkohol Dikam dia tonton saya tonton Jakob duluan. Jakob bilang begini, nanti kita merdeka dulu baru pakai bintang 14. Pak Tom itu bukan anak kecil. Jakob punya sekolah sama dengan Pak Tom kan? Saya mau kasih tahu. Supaya video ini dia dengar. Saya ada di Melbourne, dia ada di Melbourne. Begitu. Kamu pikir saya bicara saya mau takut kan? Kita ini manusia biasa. Saya tidak takut siapa. Jangan pikir gampang-gampang. Saya ini masuk tahanan. Begitu. Jadi saya himbau untuk saya punya rakyat di dalam bahwa jangan dengan orang-orang yang tipu kamu itu. Ombok kosong. Dosa sampai di mana? Di tingkat mana? Lobby sudah sampai di tingkat mana? Dong pemain luar negeri ini cuma hanya tinggal tidur saja di Australia. Tidak bikin apa-apa. Baru kamu kritik mote lagi. Bilang LSM, bilang ini. Pendeta apa? Kemarin mau masuk di itu. Sana. Itu orang Papua. Dia sebenarnya yang punya hak untuk bicara di sana. Bukan Beni Benda. Yang mewakili lama itu mote. Kamu ini berapa presiden? Majelis Karet bilang dia presiden. Tibergorus bilang dia presiden. Terus apa ini? Beni Benda bilang dia presiden. Nama negara tidak jelas. Konstitusi tidak jelas. Susunan kabinetnya tidak jelas. Dong sobek-sobek. Sobek bintang kejora kiri kanan saja. Tidak pernah satu orang bikin dia punya konsep negara itu bagaimana. Nama negara itu bagaimana. Tidak terjemahkan akal. Kita orang ini terjemahkan akal. Saya sudah terjemahkan, sudah disampaikan sama kamu. Rakyat di dalam. Dengan apa yang saya bicara ini supaya nikmati kemerdekaan. Jangan dengan orang-orang yang ombok kosong ini. Dong tipu kamu punya uang saja dong pakai makan. Untuk dong punya kepentingan. Dong dapat uang dengan pemerintah Indonesia juga. Saya mau kasih tahu, Beni Benda itu, dia itu, Intel ketemu dia di itu Inggris sana. Jenderal dong ketemu dia. Ombok kosong. Itu orang biak satu yang saya sampaikan. Saya mau kasih tahu. Kita orang ini punya jaringan. Supaya saya mau kasih tahu. Dia kerja di itu. Kedutaan itu. Inggris di sana. Dengan sama-sama dengan Indonesia. Supaya dengar baik-baik. Begitu. Oridai kau dengar baik-baik. Kau pada kamu dengar baik-baik. Kerja dengan orang yang bodoh. Yang saya hormati itu Bapak Kubiose. Dengan itu Simon. Kamu yang lain ini ombok kosong semua. Kamu di Belanda itu bikin organisasi. Satu bikin bentuk sendiri, satu bikin bentuk sendiri. Begitu. Semua saya dapat cerita dari Leoni. Kamu pikir ini, itu almarhum sudah meninggal itu. Saya ketemu dia di Salomon itu, dia bilang begini. Aduh, kita di Belanda itu, organisasi ini banyak. Termasuk ini kakak Mote, Bapak Mote juga. Mote bilang begini. Kalau batu itu kita kasih ke laut, rebusakan itu tidak bisa itu. Itu. Lo sendiri cerita untuk saya. Saya bilang sama saja dengan kita di Melbourne juga. Begitu. Saya selama ini saya diam. Sekarang ini saya mulai bicara. Saya kasih tahu. Saya punya rakyat di dalam ini. Saya bukan pemimpin. Saya ini rakyat. Dan saya bicara dengan rakyat di dalam. Dengar saya pemimpin di dalam. Begitu. Indonesia dia punya wajib untuk dia membangun Papua. Tapi untuk kedaulatan tetap dia akan serahkan. Begitu. Jadi tidak bisa untuk kita mau Indonesia dia tidak bisa ini. Saya sudah kasih tahu berulang kali. Saya kemarin lihat video ini kamu kutuk Mote itu saya marah itu. Kasihan Pace Mote. Pace Mote itu dia orang Papua. Dia orang Melanesia. Bukan dia yang salah, tidak. Dia tidak salah apa-apa. Tidak. Ini mau tertabun ini bicara ini. Bilang apa?
Bukan Ini rekaman supaya kasih dia dengar. Bukan Oh, bukti. goblok, kau tidak tahu bahasa Inggris. Bukan bukti, ada mungkin ada orang lain yang bicara. Bukan, itu dari itu, dong punya itu. Dari titik cancel. Umpuk kosong saja itu. Itu disalah kalau mau tegur Bicara harus sama ada orang bukti. itu, lihat. Harus ada bukti dulu, bukan. Saya kritik kamu, ini WLBP ini sudah jalan salah. Sebenarnya yang kemarin naik itu dari itu. PPNC. Itu harus siapa Pak Cerek yang menentukan. Siapa ketua dari PPNC untuk naik untuk ini. Dari ketua ulama P. WLBP itu Pak Iki. Oh iya. Saya kasih tahu. Yang harus naik itu Pak Iki. Ketua Pak Iki yang naik. Bukan. Dia dilantik Prof. Moresby. Dilantik di Mosdi, oke. Adiam Seba meninggal itu. Harus. Pak Iki ganti dia. Jadi, itu waktu untuk Wepensel yang harus naik, tapi ya memang. Maka itu kemarin mau pergi ke sana gagal. Maka itu angkat Menase. Ditunjuk itu juru bicara itu Mote. Baru Beni ambil diri bahwa dia presiden. Presiden apa? Kosong saja. Mau ambisi. Ini suku Wisme ini keras sekali, kental. Saya kasih ingat. Ijazah SMA. Ya saya SMA saja. Kau sekolah di mana? Kau doktor di mana? Kau sarjana di mana? Saya bicara ini fakta. Orang bodoh. Saya ini bukan suaka lewat negara ke negara. Saya mau kasih tahu. Saya ini murni. Dari Papua langsung masuk Australia. Beda dengan kamu. Jakob suaka lewat negara ke negara. Oh, luar biasa. Begitu. Jangan saya kasih hancur kamu. Beni lari ke Papua New Guinea. Suaka ke Belanda sana, ke Inggris sana. Jakob juga sama. Suaka dari Jakarta ke Timur Leste, baru suaka ke sini. Saya beda. Jangan saya bongkar sampai kamu hancur-hancur. Punya kasus-kasus ini. Begitu. Saya ini murni. Ya saya harap supaya imbau rakyat di dalam itu dengan baik-baik. Jangan korban rakyat terus. Begitu. Tidak tahu resikonya nanti besok tahun ini ke depan itu bagaimana. Rakyat tinggal mati-mati bilang PBB masuk. Kamu tidak tahu. Masalah Papua ini LSM yang kirim surat ke PBB sana. Bukan kamu. Saya mau kasih tahu. Jakarta juga dong bikin surat. Yang bicara di Dewa itu LSM dorang. LSM dorang. Ini paham. Jangan selalu bikin komentar-komentar di dalam. Saya lihat kamu punya pidato-pidato ini kasih naik foto. Kamu kapan bikin surat sampai ke sana? Tiap negara tidak jelas, alamat tidak jelas, tidak tinggal dengan rakyat di dalam. Baru tobo-tobo dada bilang presiden lah, menteri lah, perdana menteri lah, titik kansel lah, menteri luar negeri lah. Pemimpin harus bersama rakyat dengan rakyat dalam negeri. Sekarang kamu kasih tahu kamu mata uang itu. Kamu sudah negara mana yang bikin kamu punya mata uang? Untuk kamu siap, untuk kamu merdeka itu kamu pakai uang itu. Barang saja. Bikin barang itu. Kerja itu semua barang itu jelaskan semua dulu baru kita merdeka supaya satu kali itu langsung dapat itu. Langsung kita punya uang semua dicetak apa semua. Begitu. Ini gombal semua. Teriak-teriak tidak tahu. Ini bukan bikin organisasi. Ini kita siap negara. Saya kasih tahu. Kamu pikir kamu sendiri yang kerja kan? Kita orang ini kerja tapi kita cuma diam saja. Saya sudah bilang, kamu biar ribuan orang. Biar kita cuma hitung dengan jari tetap kita mau kemerdekaan. Malaysia Barat tetap bawa kemerdekaan. Itu saja, titik. Kita orang yang itu, leserkan itu. Soekarno itu. Soeharto itu. Supaya tahu. Proklamasi 88 itu. Itu. Supaya tahu. Jangan pikir gampang-gampang. Sekarang tanya itu. John Rubek di Amerika sana. Patay Sumati. Tanya itu Alamit itu. Masih hidup itu. Tom Benar sudah meninggal itu. Yusuf Tanawani sudah meninggal itu. Kenapa kamu tanda tangan ekonomi khusus? Ben itu dia bunuh orang. Itu ekonomi itu. Kantor ekonomi itu. Baru masuk penjara, baru lari dari penjara ke Papua New Guinea. Kalau sudah ada kasus begini tidak mungkin. Kamu kotor mote tidak ada punya apa-apa, tidak sanggup tahu apa-apa.
Dia tidak punya kasus. Supaya ini saya kasih tahu. Orang Papua harus sadar. Kalau di luar negeri ini orang kasus begitu itu tidak boleh jadi pemimpin. Itu di hukum internasional itu harus tahu. Begitu. Ya. Jakob juga punya kasus banyak di sini. Kasus sampai di Jepang. Kalau kamu tidak tahu nanti saya bongkar. Mau bikin apa dengan saya? Hah? Saya datang ini saya korban. Bukan saya pakai pesawat, saya pakai kapal. Saya pakai perahu tradisional. Langsung dari Papua sampai di sini. Wow. Ini yang bikin menghambat perjuangan ini. Perjuangan ini murni, suci. Bicara-bicara yang jujur. Benar, ya. Bicara dengan hati. Beni juga bikin masalah di Papua Nugini sana. Begitu. Kenapa dia tidak masuk ke Papua Nugini? Kenapa waktu itu dong deportasi dia? Ada masalah. Begitu. Ini harus orang Papua di dalam sadar. Selalu angkat dia foto bilang presiden apa? Siapa yang dia? Siapa yang pilih dia? Orang-orang Papua yang pilih dia. Barang saja. Saya kasih tahu ini saya fight, ini saya bongkar betul. Kamu pikir kamu sendiri yang kerja barang ini kan? Kita orang juga dari Indonesia Barat juga kita kerja tapi kita dia. Kenapa saya suruh itu Herman dia bergabung dengan itu LMP? Dia angkat itu siapa Filipus dari Sonanapa, dia angkat itu siapa ini kemarin yang dong pergi ke sana dari Boala, terus itu dia kerja sama-sama dengan kamu sudah supaya kamu merdeka dengan bintang kejora itu tidak bergabung dengan kita orang. Saya kasih tahu, saya tegas. Kamu pikir kita bikin ini main-main kan? Saya harap supaya ini rakyat di dalam sadar. Ini orang Wamena dengan orang Panya ini harus sadar. Begitu. Kamu selalu, saya lihat kamu punya video-video ini kiri kanan. Saya lihat ini orang gunung ini nanti dari Jakarta datang pencalonan gubernur, bupati ini dansa-dansa kiri kanan. Sangat. Dong kasih gula-gula kamu makan, besok itu bunuh kamu terus. Kamu tidak pikir untuk bagaimana. Pejabat-pejabat yang di dalam juga bilang katanya dokter segala macam. Saya lihat dong punya interview, dong bicara masalah dana opsus. Ombok kosong semua. Mau bicara, tidak ada partai lokal, tidak ada ombok kosong saja. Saya lihat itu, dong video-video yang saya lihat ini. Karena pejabat-pejabat yang dokter-dokter itu kawin yang perempuan Jawa. Dong anak sudah tidak tahu itu bahasa daerah. Saya kasih tahu, bahasa daerah itu menentukan kau punya jati diri dan budaya, kau punya kampung halaman. Kalau anak sudah masuk apa ini orang Jawa, orang ini sudah tidak tahu itu, dong bilang bukan kau orang asli. Itu bahasa yang menentukan. Saya tanya profesor di sini, dokter-dokter di sini, dong apa sosialisasi ke dalam, dong apa ini penelitian ke dalam. Dong bilang orang di kota itu sudah tidak tahu bahasa Indonesia. Karena kawin yang perempuan Jawa tuh. Aja kemarin saya lihat profesor yang kemarin dong bicara itu. Kawin yang perempuan Jawa sudah tidak tahu bahasa daerah. Tidak tahu mau bicaranya bagaimana. Kok besok kok mati itu? Kok pernah dia tahu bahasa daerah atau tidak? Saya di luar negeri sini saya bisa tahu saya bahasa daerah. Saya bisa bicara. Saya selalu komunikasi ke dalam negeri, saya bicara dengan bahasa daerah. Penting sekali. Bahasa daerah ini menentukan jati diri saya. Tanah kelahiran saya. Sangat. Saya kasih tahu untuk orang-orang yang pejabat yang kawin yang perempuan Jawa ini. Barang saja. Maka itu kamu yang kasih kesempatan untuk orang Jawa masuk. Barang saja. Sangat. Orang-orang yang di kampung-kampung itu yang masih kuasai, dong punya bahasa daerah. Itu yang jati diri, dong tahu, dong punya tanah kelahiran. Yang sudah kawin yang perempuan-perempuan Jawa itu, dong anak sudah tidak tahu bahasa daerah. Tahu bahasa Indonesia saja. Harga dirimu kamu tahu di mana? Di India seperti sampah saja. Bila punya gelar doktor, gelar sarjana hukum, pembarang saja. Tidak mengerti. Bila sarjana, kawin yang perempuan Jawa sudah tidak tahu itu. Anak-anak sudah tidak tahu bahasa daerah. Goblok itu. Saya kasih ingat. Kalau besok kita bawa ini, saya sudah bilang, pejabat-pejabat yang kerja dengan pemerintah Indonesia ini, kalau besok kita yang merdeka ini,
Kamu kembali jadi rakyat. Kalau kamu ini kamu kembali pergi ke Indonesia ke Jakarta sana. Saya kasih tahu. Saya bicara ini. Tidak lama lagi Papua tetap akan merdeka. Ya, sangat. Saya kerja ini saya tidak minta uang dengan rakyat Papua di dalam. Orang di Melbourne saya tidak minta uang. Saya kasih tahu terus terang. Saya kasih ingat. Kamu pikir kita duduk kerja barang ini sebarang kan? Kita kerja barang ini dengan pikiran, dengan tenaga. Dengan keluarkan uang. Keluarkan uang, pasti. Kita korban juga harus keluarkan uang. Begitu. Setiap fortnight harus keluar. Tapi hati-hati. Kamu yang senang-senang menari dengan dana otonomi khusus, senang-senang ini hati-hati. Kemarin saya dari Papua ke sini itu saya punya uang sendiri. Saya beli BBM, saya beli ini, segala macam. Saya datang ke sini. Saya kasih tahu. Saya tidak pinjam orang punya uang, saya datang ke sini. Hati-hati. Semua itu saya hitung semua. Jadi jangan ada yang sengaja. Itu yang saya sampaikan saja. Saya himbau untuk saya punya rakyat yang tidak tahu politik dan tidak tahu hukum, itu yang saya bilang, don't tinggal supaya don't nikmati kemerdekaan. Kemerdekaan ini sudah dekat. Sudah ada di ambang pintu dengan kita. Apa yang Prabowo dia bicara itu sudah. Ya tinggal saja. Hitung-hitung. Ini sekarang hitung dengan bulan. Bukan hitung dengan tahun lagi. Kalau tahun itu hitung 20 tahun lagi. Tapi kalau hitung dengan bulan itu cuma hitung tahun saja. Saya kasih tahu saja. Saya kasih tahu. Supaya pejabat di dalam yang dong bilang itu pilih gubernur, bupati. Supaya saya kasih tahu. Begitu. Saya kasih ingat. Soal lulusan ke dalam kamu tidak usah untuk tahu. Itu urusan pribadi saya dan saya punya pemimpin di dalam. Tidak perlu untuk kamu tahu. Begitu. Jadi saya kasih tahu supaya rakyat di dalam, rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang cari makan, cari ini, jangan ikut rame dengan orang, bikin apa-apa, kegiatan apa-apa. Jangan kamu dapat bunuh lagi, kamu stop, kamu dengar apa yang saya imbau kamu ini, kamu dengar dengan baik, tinggal tenang, jalan apa yang pemerintah dijalankan, tiba-tiba pemerintah dia tertekan untuk dia keluar, nah, itu yang tinggal untuk kita nikmati. Kita punya pekerjaan rumah ini masih banyak, kita selesaikan akan dulu, begitu. Itu gambar besar yang saya kasih tahu, begitu. Tapi itu saya tidak bisa untuk sampaikan untuk kamu dengar. Siapapun tidak ada. Itu rahasia untuk kita negara saja. Antara negara Malaysia Barat dengan pemimpin, itu saja. Saya tidak perlu untuk mau sampaikan untuk pejabat-pejabat dalam juga tidak perlu untuk mau dengar itu. Kamu sudah kerja makan dengan Indonesia jadi sudah. Kamu makan uang rupiah sudah. Besok kita punya mata uang kalau sudah keluar. Mungkin kalau sudah keluar, kita punya dolar lebih besar dibanding dengan Indonesia. Itu kita menjanjikan saja. Supaya saya kasih tahu. Dengan baik dan catat apa yang saya bicara hari ini. Begitu. Kamu pikir kita kerja ini sebarang kan? Begitu. Saya tidak tahu Herman. Supaya saya mau kasih tahu. Begitu. Saya tidak tahu yang lain orang. Supaya saya mau kasih tahu supaya orang dengar. Saya kesal karena kamu kutuk Mote itu. Mote dia salah apa? Hah? Ya, itu salah sekali itu. Dia punya hak untuk dia pergi ke sana. Dia yang juru bicara. Juru bicara LMP. Juru bicara dari LMP. Bukan Beni Benda. Ini mengerti. Saya lihat ini sudah salah sekali. LMP ini terbelah jadi dua. Dua kubu. Dua kubu itu bagaimana? Maka itu kita Malaysia Barat tidak suka untuk masuk ke situ. Bikin kotor. Sudah tegur-tegur terus tapi dia mau kapal batu. Bikin barang ke tahun. Kita tinggal mundur terus. Saya sudah bilang. Kita ini tinggal mundur. Bukan maju. Politik ini tinggal mundur. Dulu kita datang itu. Isu Papua ini dia naik sampai di PBB sana. Sekarang ini kita tambah mundur lagi. Begitu. Saya cuma himbau saja untuk saya punya rakyat di dalam. Saya bukan pemimpin. Tapi saya rakyat jadi saya bicara. Saya di sini itu sebagai rakyat tidak biasa. Rakyat punya hak untuk bicara. Kalau kau tidak senang, bikin video broadcast orang. Jangan saya diam. tidak perlu mau tulis di Facebook. Harus. Tapi kalau saya lihat yang salah saya kritik. Harus kritik. Saya bicara. Rakyat punya hak untuk bicara. Gitu. Ada rakyat baru, ada bangsa baru, kita bisa merdeka. Itu banyak saya lihat itu profesor. Itu dong undang bicara di Jayapura sana. Saya lihat. Banyak mahasiswa itu ada bicara itu. Don cuma bicara itu cuma hanya masalah bahas untuk masalah perbaikan ini. Orang-orang punya hak pribumi, punya tanah, punya segala macam.
Sudah pengen bicara bilang, kita mau minta merdeka. Bukan kita mau minta ekonomi khusus. To the point langsung. Begitu. Tapi Kita punya kulit tidak sama dengan orang Asia. Kita orang ini punya kulit sama dengan ini. Rumpu Melanesia. Ras Melanesia. Begitu. Bicara taputar-taputar, Profesor. Don dari Uncen juga ada berapa. Saya lihat ada bupati berapa yang ini. Duduk bicara. Ombak kosong saja. Di Tanah Tabi. Ya karena Tanah Tabi kamu jual sampai habis. kemarin Baru mau kasih salah orang pendatang. Dia di Maroke sana. Sekarang dong kasih turun itu. Alat-alat berat. Ekspaktor apa? Bongkar hutan. terbuka. Goblok. Itu hidup. Ini kesel. Rakyat punya itu. Oke, ini udah menjadi. Ini harus mengerti baik. Dulu belum ada itu. Apa padi, belum ada gula, apa itu. Orang Papua tidak perlu dengan barang-barang begitu. Orang Papua itu hidup dengan makanan tradisional saja. Hari ini baru Indonesia tipu kamu dengan sudah jadi pejabat kami dengan perempuan-perempuan Jawa. Sudah bilang itu sudah. Berapa paham? Goblok. Tidak mengerti. Sudah punya gelar-gelar ini tidak bisa bicara untuk rakyat. Hanya ikut-ikut saja. Kok besok kok pensiun kok mau dapat apa? Kok anak mau dapat apa? Mau jadi itu jongos, jadi kuli kah? Jadi budak kah? Di atas tanah sendiri kah? Goblok. Jangan kita sama dengan ini. Negara-negara yang terjajah ini hati-hati. Begitu. Australia supaya saya mau begitu. Ada orang-orang Papua yang kerja dengan pemerintah Indonesia yang punya gelar-gelar dokter, profesor ini coba sadar. Siapa pemimpin dulu itu dia punya gelar itu sarjana hukum sampai gelar doktor. Dia doktor itu di Amerika. Tapi karena dia kepentingan dia punya rakyat dengan bangsa, dia masuk tahanan sampai dong bunuh dia itu. Kamu pejabat-pejabat ini saya mau tanya kamu. Kamu gelar ini kan terpikir rakyat. Kamu cuma pentingan kamu punya perut saja. Kamu korbankan punya rakyat. Kamu makan enak saja. Kamu tidur. Seperti ini. Gubernur, bupati. Sudah salah sedikit bilang korupsi. Indonesia itu dia punya politik itu halus. Dia tipu kamu saja. Kamu lihat itu Barnabas Webu itu. Dulu bawa surat untuk dia tanda tangan. Dia tahu. Saya menyesal. Saya bergabung dengan negara ini. Sekarang pulang kampung. Tinggal di Sentani sana. Tidak kerja lagi. Dia itu birokrat. Begitu. Dia duta besar. Jabatan yang tidak main-main. Tapi dong kasih masuk dia dalam tahanan. Jadi saya lihat yang itu. Yang uncen-uncen yang bilang punya gelar-gelar ini. Aduh, stop sudah. Besok itu kok cuma hanya jadi boneka. Rakyat biasa saja. Kau pikir jabatan itu. Kau mau hidup sampai kekal kan? Kau sama dengan batu kan? Pasti kau juga mati. Saya kasih tahu. Jadi jangan sengaja-sengaja dengan ini. Papua itu jangan sengaja. Begitu. Kau jual rakyat. Kau makan enak-enak. Kau badan pol-pol apa. Kau bisa kena serangan jantung. Kau bisa kena kutukan langsung kau mati tiba-tiba. Saya kasih tahu. Itu yang namanya terkutuk. Karena kau makan rakyat punya uang. Begitu. Hati-hati. Indonesia ini tidak pusing. Biar Jakarta dia miskin kah, mau apakah, dia pertahankan Papua. Karena dia punya hasil kekayaan itu ada di Papua sana. Negara yang miskin itu begitu. Dia tidak bisa maju-maju itu karena itu. Begitu. Supaya saya mau kasih tahu. Ini saya harap supaya yang gubernur-gubernur kah, bupati-bupati yang naik ini sadar. Tipu masyarakat saja. Nanti kalau ada penembakan, ada ini orang mati dalam kota, tidak tanggung jawab, tidak bicara, tutup mulut. Karena sudah suap dengan uang toh. Begitu toh. Tapi kalau mau naik, mau jadi ini tuh, kampanye bilang, kamu pilih saya, kamu pilih saya. Kalau sudah duduk ke mobil gelap, kaca gelap, kasihan rakyat ombak kosong. Kamu pikir saya ini? Saya sudah tahu model-model ini dari dulu. Saya sudah tahu. Begitu. Kamu tahu, makan tebu, sepak dibuang. Manis itu gula-gula, itu seperti tebu itu. Kalau sudah naik duduk jadi pejabat itu, dia punya itu, sampah itu buang saja, tendang saja. Itu model macam tebu itu. Pertama itu kasih manis untuk rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, bodoh itu. Setelah sudah naik jadi pejabat punya mobil, kata gelap, lewat itu lupa
rakyat kecil yang tadi dia pilih kawin. Sangat. Ini rakus. Orang Papua ini rakus. Rakus jabatan, rakus uang. Begitu. Lihat Lukas NMB itu. Dia mati-matian bela rakyat. Indonesia bunuh dia. Alasannya bilang dia korupsi. Dia bupati 10 tahun. Gubernur 10 tahun. Dia punya uang. Dia punya kampung itu, dia punya hasil. Ya itu. Dia tidak mau untuk tanda tangan ekonomi khusus. Blok Wabu itu dia yang tolak itu. Sekarang gubernur-gubernur ini naik tanda tangan itu Blok Wabu lagi. Goblok ini orang Papua ini. Hanya pikir uang, pikir perut saja. Tidak pikir rakyat kecil yang punya tempat di situ. Goblok. Kenapa saya bilang kamu goblok? Hah? Saya kasih ingat kamu baik-baik. Saya yang bicara ini. Saya yang rakyat biasa bicara ini. Saya membela satu rakyat. Saya tidak pukul dada untuk saya ini pemimpin. Saya kasih tahu. Tapi saya lihat barang yang kamu kerja ini. Pejabat ini juga sama. Begitu. Kamu tuh tidak hiraukan NRP. Begitu. Tidaklah berguna. Begitu. Jadi kembali ke SMK Automote ini yang tidak, saya ini malah ini karena dong untuk pakai mote ini. Mote tidak punya salah apa. Tidak punya. Ya tidak punya salah apa-apa. Saya berani untuk bicara. Begitu. Dia itu rakyat biasa. Tapi dia menyampaikan suara rakyat itu untuk bagaimana. Begitu. Tapi Ben ini ambisi. Ternyata informasi ini saya akan sampaikan kepada rakyat dalam negeri dan ada video yang viral ini yang mereka dorang kutuk ini saudara Automote dalam video ini yang kami juga sebagai orang Papua tidak senang dan kami bantah itu karena MST ini kita kemarin pertemuan PIF ini kita harus tahu bahwa bukan Papua saja, Indonesia juga ada lobby juga di situ dan mungkin kesempatan untuk Papua untuk bicara yang harus bicara itu Kakak Mote dan ya sayangnya dia tidak kasih kesempatan. Jadi itu bukan kesalahan dia. Jadi video yang kemarin 2 hari 3 hari yang lalu ada viral ini yang mereka kutuk Kakak Mote itu salah sekali dan itu kami sebagai rakyat Papua juga kami bantah itu dan itu tidak benar. Dan itu karena orang ambisi dan kasih informasi yang benar tidak benar sama rakyat dalam negeri. Padahal itu tidak. Itu bukan kesalahan Kakak Mote. Itu yang rakyat dalam negeri harus tahu. Jadi begitu teman-teman. Ya. Bicara sama orang itu lihat. Saya bingung. Ya. Bicara sampai keluar di video apa semua. Mau bilang lah pendeta lah, bilang LSM lah, tak putar di sana. Ya. Untuk kayak mendukung apa Indonesia. Kita harus berhadapan dengan Indonesia. Ya. Sama-sama duduk untuk bicara. Begitu. Kamu mau keras dalam negeri, kamu tahu apa? Ya. Kamu tinggal di luar negeri, kamu tahu perkembangan kan? Itu orang ini yang tahu. Begitu. Ini kalau tidak tahu apa-apa jangan bikin statement yang takaruan-takaruan. Sangat. Ya. Kasihan. Ya. Dia di berjuang juga di Amerika sana. Dia bicara. Sangat. Kamu yang tidak tahu apa-apa yang tinggal tak putar dengan Indonesia. Indonesia tipu kamu terima uang dari Indonesia, kamu makan, kamu teriak. Saya sudah bilang 6 bulan 1 tahun ke depan baru nanti dia bunuh kamu. Termasuk pegawai sipil atau pegawai negeri apa, dia cap aja dia bilang open. Karena bendera yang kamu pakai. Pejabat-pejabat tidak bisa bicara, diam. Ya. Karena dorang cuma hanya pikir dorang punya jabatan, dorang sudah pegang uang, dorang mau bicara apa? Dorang tidak bisa membela kamu rakyat. Jadi pemimpin politik yang ada di dalam ini, dorang mau bicara apa? Kau mau bicara, kau masuk terlalu besi. Karena kekuasaan itu ada di tangan Indonesia. Jadi dengar baik-baik. Apa yang kita bicara dari luar negeri ke situ itu kamu dengar. Jangan jadi goblok terus. Sekarang 20 tahun ini kita apa? Ada jawaban apa? Pejabat-pejabat yang ini ambisi dengan dong punya jabatan saja. Begitu. Nanti ada kampanye tipu rakyat. Dia sudah naik duduk anggota DPR, tidak bisa bicara untuk rakyat. Rakyat yang tunjuk dorang. Begitu. Tidak dengan mahasiswa. Mahasiswa itu rimbar. Rimbar untuk bicara untuk negara, apa bicara untuk itu pemerintah. Dengar dong suara. Kasihan dong bicara sampai ini ya pemerintah tidak pernah dengar dorang. Begitu. Saya lihat itu ada dokter satu yang bicara bilang ini. Nanti baru kita bawa ke Jakarta. Ombak kosong saja. Kau badan besar begitu nanti kau mati juga. Begitu. Kau dengar apa yang saya bicara ini?
Kamu yang di Uncen itu. Saya kasih tahu. Saya dulu Anolap masih ada di Jakarta, Uncen itu belum bunuh itu. Saya ini keliling Uncen itu. Binatang kamu. Iya, jadi Saya kasih tahu. Saya harap supaya sadar. Pejabat-pejabat ini sadar. Begitu. Saya harap supaya sadar supaya kita orang ini keluar dari penjajahan. iya. Jangan selalu bunuh rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Kamu cuma hanya di kota enak. Tapi di Cara pedalaman. pedalaman, desa-desa yang terpinggir itu kamu. Iya, banyak rakyat. Kita orang ini dapat berita-berita terus. Kita lihat terus. Kamu itu macam tutup mata saja. Begitu. Bicara sudah, kamu cuma duduk diam saja. Kamu bikin surat ke Jakarta sana. Tegur. Tegur dong punya itu, Menteri Pertahanan. Tegur itu, Presiden. Tapi Tegur itu, dong punya itu. Tegur dorang. Begitu. Tapi kenyataannya kita lihat ini dong datang itu kita senang sekali. Kita senang sekali kita dong tiba di Papua saja. Aduh, orang Papua ini macam Ini kan begini. ini salah sekali. Saya lihat selama ini Dong tuh. datang kan bawa mahkota baru tender bos berkaptar di kepala baru. Ini kan orang pembunuh lihat, ini, lihat orang di Papua. Jakarta. Dong kasih orang-orang gunung yang sekarang itu orang-orang yang kerja di Jakarta sana. Ini lihat orang di anggota DPR, MPR, di istana itu orang-orang gunung, orang yang telah mengerti politik. Begitu. Coba kalau di tahun 70, tahun 80, tahun 90 itu orang-orang pantai, orang-orang pulau yang bicara keras untuk Papua Merdeka. Sekarang ini tuh dong kasih orang gunung tusuk dengan itu tali seperti sapi saja, lalat saja ikut di ini di belakang. Jadi dong pikir itu. Sekarang dong yang jual dong punya tempat sana. Orang Maroke ini. Orang yang tidak tahu dong punya ini dong tipu ke sana, kasih masuk dorang. Bilang ini nanti begini, kita orang nanti bangun punya rumah, nanti ke pendidikan. Ombok kosong, makan tai saja. Ini kan pejabat-pejabat Indonesia yang kerja dengan Indonesia itu. Jilat itu. Jakarta punya pantai. Begitu. Dorang itu macam lalat. Pergi ke sana. Ini kan dorang pergi itu dibayar dengan uang, dibayar dengan perempuan. Itu kunci. Kita mau bicara. Kita buka-bukaan saja. Jangan tipu. Begitu. Don't tipu dong punya itu. Ini ada urusan ke Jakarta. Padahal ada perempuan di Jakarta sana. Barang-barang ini kita sudah tahu. Saya ini pengalaman. Saya punya artinya orang-orang yang dulu di sana jadi pejabat-pejabat itu dong punya cara. Ini ada urusan dinas ya kita mau berangkat ke Jakarta. Ke sana uang habis sana pulang datang di rumah itu dengan anak. Oh perempuan Jawa boleh, kita kami yang perempuan Jawa boleh. Itu tidak tahu. Tidak berpikir untuk nanti Orang Papua semua sudah punah, sudah ada lagi terus. Saya kalau lihat orang, kalau saya lihat di video-video yang saya lihat ini, aduh. Dong bicara itu putar kiri kanan. Begitu. Tidak bicara masalah HAM. Masalah HAM itu kita jangan bicara. Masalah yang kita sekarang itu bicara itu masalah yang perjanjian itu. Itu yang bawa Jakarta. Ya. Bawa ke Amerika sana. Itu penting karena kita harus tanya orang karena kamu ini bilang setelah 25 tahun kamu akan kembalikan Papua ke PBB. Itu yang kita harus tanya orang terus karena ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Macam Joris Rabiai dengan itu Freddy Numberi itu. Itu orang Serui dua yang kalau Joris itu dia pernah kan saya tidak perlu dengan dia. Joris Rabiai itu Freddy Numberi itu. Begitu. Bikin macam orang tuanya dulu itu remes. Besok ini Papua Merdeka ini orang-orang ini mau gimana ini? Saya sudah bilang. Saya pergi di sini tapi kalau besok bawa barang ini nanti lihat. Saya testar. Saya tidak perlu. Kau mau orang gunung kah, orang pantai kah? Karena banyak orang Papua sudah meninggal. Rakyat biasa meninggal di Jakarta. Oke, jadi kakak mungkin kita tutup. Ya, iya, itu yang saya minta terima kasih untuk saya punya rakyat biasa, yang rakyat yang tidak tahu apa-apa, saya sudah bilang. Tidak tahu politik dan tidak tahu hukum itu, tenang. Dengar apa yang saya bicara ini saya imbau. Dan itu yang saya supaya nikmati kemerdekaan ini dengan baik.
Jangan pikir untuk lama. Saya sudah bilang, kita hitung dengan jari, tidak hitung tahun lagi. Hitung dengan bulan. Begitu. Jadi saling berdoa. Apa yang saya sampaikan, saya tidak tahu LMP dong punya kerja. Pemimpin-pemimpin yang dong organisasi banyak ini saya tidak tahu. Sampai dalam negeri, sampai luar negeri, saya tidak tahu. Itu dong bicara dalam dong punya organisasi. Kalau saya bicara sebuah negara, begitu. Jadi itu yang saya sampaikan saja. Terima kasih lagi, Tuhan memberkati. Sama-sama, shalom, Tuhan memberkati. Jadi begitu teman-teman, terima kasih yang semua yang sudah hadir dan sudah keluar. Terima kasih lagi dan Tuhan berkati kita semua. Hormat. Wah. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.